Bayangkan kita bangun pagi di tanah yang tidak pernah dijajah. Tidak pernah ada Foch, tidak pernah ada tanam paksa. Tidak pernah ada Romusha, tidak ada cerita dirampas. Tidak ada sejarah dipaksa tunduk. Yang ada hanya bangsa yang tumbuh dengan caranya sendiri. Sekarang pertanyaannya bukan apakah kita akan lebih kaya, tapi apakah kita akan pernah menjadi Indonesia? Karena tanpa penjajahan, tidak ada musuh bersama, tidak ada luka yang menyatukan, tidak ada alasan kuat untuk bersatu. Mungkin kita jadi negara besar, atau kita justru terpecah sejak awal. Mungkin kita jadi kuat, atau kita saling menguasai. Satu hal yang pasti, sejarah Indonesia bisa sangat berbeda. Dan di video ini, kita akan membongkar bagaimana nasib Nusantara jika penjajahan tidak pernah terjadi. Sebelum ada kata penjajahan, Nusantara bukan tanah kosong, bukan wilayah lemah, bukan daerah terbelakang. Nusantara adalah simpul dunia, tempat kapal-kapal asing datang bukan untuk berkuasa, tapi untuk berdagang. Rempah-rempah dari Maluku, emas dari Sumatera, hasil bumi dari Jawa, semua mengalir ke Pelobon besar. Banten Pong Ternate, Tidore, Jawa, Aceh. Nama-nama itu dulu ditakuti dan dihormati. Karena Nusantara bukan penonton sejarah, Nusantara adalah pemain utama. Kerajaan-kerajaan berdiri bukan karena belas kasihan, tapi karena kekuatan. Sriwijaya menguasai jalur laut, Majapahit menyatukan wilayah, Mataram mengatur daratan. Mereka punya sistem, punya hukum, punya struktur. Ini bukan negeri liar. Ini peradaban, lalu dunia berubah. Eropa lapar, bukan lapar makanan, tapi lapar kekuasaan. Mereka tidak datang membawa pedang dulu. Mereka datang membawa perjanjian, membawa bendera dagang, membawa janji kerjasama. Dan Nusantara membuka pintu bukan karena bodoh, tapi karena percaya. Karena di masa itu, tamu adalah tamu. Pedagang adalah pedagang, bukan penjajah. Tapi sejarah tidak selalu jujur. Sedikit demi sedikit, hak dagang berubah jadi hak paksa. Kerja sama berubah jadi kendali. Tamu berubah jadi tuan. Dan disitulah titik balik itu terjadi. Bukan saat meriam ditembakkan, bukan saat istana dibakar, tapi saat kedali Pelan berpindah tangan. Sekarang bayangkan, di titik ini sejarah berbelok. Bayangkan Nusantara menutup pintu. Bayangkan Karajan bersatu. Bayangkan jalur dagang dijaga sendiri. Tidak ada Foch, tidak ada monopoli, tidak ada perjanjian yang menjerat. Yang ada hanya bangsa yang memegang kendali atas dirinya sendiri. Kalau itu terjadi, Nusantara tidak akan dikenal sebagai jajahan. Nusantara akan dikenal sebagai kekuatan, sebagai pusat perdagangan dunia, sebagai poros Asia, sebagai negeri yang berdiri sejajar, bukan di bawah. Tapi disinilah pertanyaan besar muncul. Apakah Karajan itu benar bisa bersatu? Atau justru saling berebut kekuasaan? Apakah tanpa musuh bersama, kita akan menemukan alasan untuk bersatu? Atau kita akan pecah sebelum sempat menjadi satu? Karena sejarah tidak hanya dibentuk oleh musuh. Sejarah juga dibentuk oleh ego. Dan mungkin penjajahan adalah tragedi, tapi juga pemicu kesadaran. Tanpa penjajahan, tidak ada satu musuh besar. Tidak ada satu luka bersama. Tidak ada satu cerita penderitaan yang menyatukan. Mungkin kita lebih kaya, mungkin kita lebih kuat, tapi belum tentu kita lebih bersatu. Inilah titik balik sejarah itu. Satu momen, satu keputusan, satu arah yang mengubah Nusantara menjadi Indonesia. Dan jika arah itu tidak pernah terjadi, maka seluruh cerita bangsa ini akan berbeda. Bayangkan satu hal, tanah ini tidak pernah dirampas, laut ini tidak pernah dimonopoli, dan hasil bumi tidak pernah dipaksa keluar dengan harga murah. Tidak ada tanam paksa, tidak ada kerja rodi, tidak ada rempah yang diangkut tanpa izin. Yang ada hanya satu, kita mengatur milik kita sendiri. Bayangkan petani menanam, bukan karena dipaksa, tapi karena diuntungkan. Bayangkan nelayan melaut, bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk berkembang. Bayangkan pedagang berdagang, bukan di bawah tekanan,
tapi di bawah perlindungan. Karena tanpa penjajahan, tidak ada sistem yang sengaja memiskinkan. Tidak ada kebijakan yang dibuat untuk menguntungkan luar. Tidak ada aturan yang menindas dalam diam. Yang ada adalah sistem yang tumbuh dari kebutuhan sendiri. Nusantara itu kaya, bukan kaya hari ini, tapi kaya sejak dulu. Emas rempah, kayu laut, tanah subur. Kalau semua itu dikelola sendiri, bukan disedot keluar, maka sejarah ekonomi kita akan jauh berbeda. Kota-kota pelabuhan akan jadi pusat keuangan, bukan sekadar tempat bongkar muat. Banten bisa jadi Singapura, Makassar bisa jadi Dubai, Aceh bisa jadi Istanbul Asia Tenggara. Bukan karena mimpi, tapi karena posisi. Karena dunia datang ke Nusantara. Bukan Nusantara yang mengejar dunia. Tanpa penjajahan, tidak ada mental penonton. Tidak ada rasa kita ini kelas 2. Yang tumbuh adalah mental pemilik. Pemilik tanah, pemilik laut, pemilik masa depan. Dan satu hal penting, tidak ada generasi yang tumbuh dalam trauma kemiskinan sistemik. Tidak ada warisan ketertindasan. Tidak ada luka turun-temurun. Yang diwariskan bukan rasa takut, tapi rasa percaya diri. Bayangkan industri tumbuh sejak awal. Bukan dibangun oleh asing, tapi oleh bangsa sendiri. Galangan kapal, pabrik tekstil. Perdagangan besar bukan sebagai buruh, tapi sebagai penguasa produksi. Sekarang bandingkan sejarah kita. Lama jadi objek, lama jadi pasar. Lama jadi tenaga murah, tapi dalam versi ini, kita jadi pemain. Namun, di sini ada sisi lain yang jarang dibahas. Tanpa penjajahan, tidak ada tekanan besar untuk bersatu. Setiap kerajaan mungkin fokus pada kekayaannya sendiri. Setiap wilayah mungkin sibuk memperkaya diri. Dan disitulah potensi konflik muncul. Karena kekayaan tanpa kendali bisa melahirkan keserakahan. Dan kekuatan tanpa persatuan bisa melahirkan perpecahan. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah kita akan kaya? Tapi, apakah kita akan bijak? Karena sejarah membuktikan satu hal. Banyak bangsa hancur bukan karena miskin, tapi karena tidak siap mengelola kekayaan. Tanpa penjajahan, Indonesia mungkin lebih maju, lebih makmur, lebih disegani. Tapi juga lebih rawan pecah jika ego lebih besar dari visi. Dan disinilah kita sadar, penjajahan itu kejam. Penjajahan itu menyakitkan. Penjajahan itu merampas. Tapi dari luka itu, lahir satu kesamaan. Satu identitas, satu nama. Indonesia. Mungkin tanpa penjajahan, kita tidak pernah lapar. Tapi juga, kita tidak pernah merasa senasib. Dan dari sinilah cerita jadi semakin menarik. Karena ekonomi bisa dibangun. Tapi persatuan tidak bisa dipaksa. Kalau Indonesia tidak pernah dijajah, kita mungkin lebih kaya. Tapi belum tentu. Lebih satu. Bayangkan satu hal. Anak-anak Nusantara tumbuh tanpa pernah diajari merasa rendah. Tanpa pernah disuruh tunduk. Tanpa pernah dipaksa kagum pada bangsa lain. Mereka belajar. Bukan untuk jadi pelayan, tapi untuk jadi pemimpin. Karena tanpa penjajahan, pendidikan tidak lahir dari perintah asing. Tidak lahir untuk mencetak buruh murah. Tidak lahir untuk melayani kepentingan luar. Pendidikan lahir untuk membesarkan bangsanya sendiri. Bayangkan sekolah berdiri, bukan di bawah bayang kolonial, tapi di bawah kebanggaan budaya. Bahasa daerah diajarkan dengan bangga. Aksara Nusantara dilestarikan, sejarah lokal dihormati. Bukan dianggap kuno, bukan dianggap terbelakang, tapi dianggap akar karena bangsa yang kuat. Tidak malu pada asalnya. Tanpa penjajahan, tidak ada generasi yang tumbuh dengan mental peniru. Tidak ada standar keren itu harus barat. Tidak ada pikiran maju itu harus jadi seperti mereka. Yang ada adalah satu keyakinan. Kita cukup. Seni berkembang bukan sebagai tontonan eksotis, tapi sebagai identitas. Tari bukan sekadar pertunjukan. Musik bukan sekadar hiburan. Pakaian adat bukan sekadar kostum. Semua itu adalah jati diri. Bayangkan film-film kita lahir dari legenda sendiri. Bukan meniru cerita luar. Bukan menjiplak gaya asing. Cerita tentang pahlawan lokal. Tentang kerajaan Nusantara. Tentang laut, hutan, dan langit sendiri.
Bukan sebagai latar, tapi sebagai tokoh utama. Tanpa penjajahan, budaya tidak dipinggirkan. Tidak disebut primitif, tidak disebut tertinggal. Yang disebut primitif adalah mereka yang kehilangan akar. Dan ini bagian paling dalam. Tanpa penjajahan, tidak ada luka identitas. Tidak ada generasi yang bingung. Gue ini siapa sih? Gue ini milik mana? Gue harus jadi seperti siapa? Karena jawabannya jelas. Kita milik diri kita sendiri. Bayangkan Onok-Onok belajar sejarah. Bukan sebagai cerita kekalahan, tapi sebagai cerita kejayaan. Bukan tentang dijajah, tapi tentang menguasai. Bukan tentang dipukul, tapi tentang menjaga. Sekarang jujur, sejarah kita hari ini penuh luka, penuh kalah, penuh duka. Dan tanpa sadar, itu membentuk mental. Kita tumbuh dengan cerita. Dulu kita dijajah. Dulu kita ditindas. Dulu kita lemah. Bukan salah, tapi berat. Tanpa penjajahan, anak-anak tidak tumbuh dengan beban itu. Mereka tumbuh dengan cerita. Kita bangsa besar. Kita bangsa kuat. Kita bangsa yang disegani. Di sini juga ada sisi gelap. Tanpa penjajahan, tidak ada tekanan untuk berubah cepat. Tidak ada kejutan modernisasi. Tidak ada benturan keras dengan dunia luar. Budaya bisa terlalu nyaman. Tradisi bisa terlalu kuat. Perubahan bisa terlalu lambat. Dan disitulah risiko muncul. Bangsa bisa besar, tapi stagnan. Bangsa bisa kaya, tapi jumawa. Bangsa bisa bangga, tapi menutup diri. Karena tidak semua yang asli selalu siap menghadapi dunia. Jadi pertanyaannya bukan hanya apakah budaya kita akan lebih murni, tapi juga apakah kita akan cukup terbuka. Karena sejarah membuktikan banyak peradaban runtuh bukan karena diserang, tapi karena menolak berubah. Tanpa penjajahan, Indonesia mungkin lebih percaya diri, lebih bangga, lebih utuh, tapi juga lebih rawan tertinggal jika menutup diri. Dan disinilah kita sadar, penjajahan itu merusak. Penjajahan itu kejam. Penjajahan itu menyakitkan. Tapi dari benturan itu, kita dipaksa bangun. Dipaksa belajar. Dipaksa beradaptasi. Dipaksa sadar dunia itu luas. Mungkin tanpa penjajahan, kita tidak pernah kehilangan jati diri. Tapi juga, kita mungkin tidak pernah dipaksa mencari jati diri. Karena terkadang, bangsa tidak bangkit karena nyaman, tapi karena terdesak. Sekarang kita masuk ke bagian paling sensitif. Kekuasaan. Tanpa penjajahan, tidak ada satu musuh bersama. Tidak ada satu lawan yang menyatukan. Dan ini bahaya. Karena banyak bangsa bersatu bukan karena cinta, tapi karena ancaman. Bayangkan Nusantara tanpa penjajah. Kerajaan-kerajaan tetap berdiri. Wilayah-wilayah tetap kuat, Hemin tetap berkuasa. Tapi siapa yang mau mengalah? Majapahit, Aceh, Mataram, Ternate, Tidore, semua besar. Semua bangga, semua merasa berhak. Dan di situ muncul pertanyaan tajam. Kalau tidak pernah dijajah, siapa yang mau bilang kita satu? Indonesia mungkin tidak lahir sebagai satu negara, tapi sebagai banyak negara, banyak kekuasaan. Banyak bendera, bukan merah putih, tapi puluhan simbol dan kekuasaan. Jarang mau berbagi. Tanpa penjajahan, tidak ada Sumpah Pemuda. Tidak ada satu bangsa, satu bahasa. Tidak ada dorongan kuat untuk menyatu. Karena tidak ada yang memaksa. Jadi mungkin kita lebih bebas, tapi terpecah, lebih berdaulat, tapi terpisah. Karena sejarah sering kejam. Bangsa besar tidak selalu lahir dari kejayaan, tapi dari penderitaan yang sama. Kadang yang menyatukan kita bukan mimpi, tapi luka. Dan mungkin justru penjajahan itulah yang memaksa Nusantara berkata, cukup, kita satu. Sekarang kita bicara yang paling penting. Bukan negara, bukan raja, bukan elite, tapi rakyat. Tanpa penjajahan, rakyat tidak tumbuh sebagai korban. Tidak dipaksa kerja rodi, tidak dirampas tanahnya, tidak diperas tenaganya. Mereka hidup untuk membangun dirinya sendiri. Petani menanam untuk negaranya, nelayan melaut untuk bangsanya. Pengrajin berkarya untuk budayanya,
bukan untuk mengisi kapal asing, bukan untuk menggemukkan penjajah. Tanpa penjajahan, tidak ada trauma turun-temurun. Tidak ada cerita, kita ini dulu diinjak, kita ini dulu diperas, kita ini dulu dipukul. Yang ada, kita ini punya harga diri. Anak lahir, tidak membawa luka sejarah, tidak mewarisi rasa kalah, tidak mewarisi mental tertindas. Tapi, di sisi lain, tanpa penjajahan, tidak ada momen kita melawan. Tidak ada titik balik besar, tidak ada perlawanan kolektif. Tidak ada rasa, kita harus bangkit. Karena seringkali, kesadaran lahir bukan dari kenyamanan, tapi dari penindasan, mungkin tanpa penjajahan. Hidup lebih tenang, lebih stabil, lebih damai. Tapi mungkin juga, lebih lambat sadar, lebih lambat bergerak, lebih lambat bersatu. Karena ironisnya, banyak rakyat baru tahu nilainya saat nilainya dirampas. Kadang, bangsa baru menghargai dirinya setelah hampir kehilangan dirinya. Dan mungkin, tanpa penjajahan, rakyat tidak pernah terluka. Tapi juga, tidak pernah dipaksa sekuat ini. Jadi sekarang, kita sampai di satu pertanyaan besar. Bagaimana jika Indonesia tidak pernah dijajah? Mungkin kita lebih utuh, lebih bangga, lebih percaya diri. Tapi mungkin juga, kita tidak pernah benar-benar menyatu. Tidak pernah dipaksa berjuang bersama. Tidak pernah dipaksa berkata, kita satu. Karena faktanya, Indonesia lahir bukan dari kenyamanan, tapi dari penderitaan yang sama. Penjajahan itu kejam, penjajahan itu menyakitkan, penjajahan itu meninggalkan luka. Tapi dari luka itulah, lahir kesadaran, lahir perlawanan, lahir Indonesia, ironis, tapi nyata. Mungkin tanpa penjajahan, kita tidak pernah terluka. Tapi mungkin juga, kita tidak pernah sekuat ini. Karena terkadang, bangsa tidak lahir dari mimpi, tapi dari penderitaan disatukan. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu, lebih baik Indonesia tidak pernah dijajah, atau dijajah tapi akhirnya jadi satu bangsa? Tulis pendapatmu di komentar, nggak perlu sopan. Jujur aja, kalau kamu suka konten andai sejarah berbeda seperti ini, subscribe channel Aku Peta sekarang. Karena di video berikutnya, kita akan bahas skenario yang lebih gila, lebih gelap, dan lebih bikin mikir. Like, share, dan simpan video ini. Biar makin banyak yang sadar bahwa peta bukan cuma gambar. Peta adalah takdir.